Om Swastiastu. Izinkan saya untuk memberi dharma wacana tentang Hita Karana pada perayaan Hari Raya Nyepi. Sebelumnya izinkan saya untuk ucapkan penganjali umat Hindu. Om Swastiastu, Om Wignamastu Namasidam, Om Anubhadra Kartayantu Wisata. Perkenalkan, nama saya Niketut Kendriani dari Tempek Pamulang Utama. Yang kami sucikan Pandita atau Pinandita, pemangku lanang istri yang saya sucikan, pengurus PHDI dan HSDHD Jakarta Selatan, dan umat sedharma yang saya bahagiakan. Hari Raya Nyepi tahun ini dirayakan pada awal Maret, merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan kalender Saka sejak tahun 78 Masehi. Dimulai ketika suku di bawah Raja Kaniska berhasil mempersatukan India secara resmi, kerajaan menggunakan kalender suku Saka. Keputusan penting ini terjadi pada tahun Maret tahun 78 Masehi. Pada tahun 456 Masehi, datang ke Indonesia pendeta Hindu bernama Aji Saka, asal India, di Rembang dan mengembangkan agama Hindu di Jawa. Ketika Majapahit berkuasa abad ke-13. Sistem kalender tahun Saka dicantumkan dalam Kitab Negara Kartagama. Masuknya Hindu ke Bali, kemudian disusul Bali ditaklukkan oleh Majapahit pada abad ke-14 dan menggunakan tahun Saka Bali sampai sekarang. Perpaduan budaya Hindu dan India dengan kearifan lokal budaya Hindu di Indonesia, khususnya Bali, perayaan tahun baru Saka ini lah menjadi Hari Raya Nyepi. Unik seperti saat ini, kita mesti berbangga sedikit. Dulu Nyepi hanya dirayakan di Bali saja, tapi sekarang seluruh dunia merayakan. Contohnya lockdown di mana-mana. Semua negara menghimbau rakyat keluar stay. Peringatan tahun baru umumnya dirayakan dengan meriah dan pesta. Namun berbeda dengan tahun baru Saka, dirayakan dengan cara nyepi atau sipang selama 24 jam. Dan ada rangkaian upacara sesudahnya, di antara lain melasti, tawuragung, nyepi, dan ngembak geni. Melasti dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum nyepi. Tujuannya untuk menyucikan Buana Alit dan Buana Agung. Dinyatakan dalam Rigveda 2:35.3 dinyatakan apam napatam paristastur apam, air yang murni baik dari mata air maupun dari laut mempunyai kekuatan yang menyucikan. Sehingga sebelum nyepi kita melaksanakan melasti sebagai penyucian tasgar kerti, memohon Tirta Kamandalu untuk penyucian diri kita dan seluruh umat Hindu. Kedua, Tawur Agung Kesango sehari sebelum nyepi, yaitu pada Tilam Sasi Kesango, umat Hindu melaksanakan upacara Buteyatnya, memberikan hadiah kepada para buta, terutama mengingatkan kita kepada Panca Mahabhuta, mengungkapkan rasa terima kasih kepada alam, sehingga terjalinisasi keharmonisan manusia dan alam, dan menghindari terjadi bencana yang akan menyebabkan penderitaan bagi manusia. Dilanjutkan mengerupuk setiap rumah tangga guna membersihkan lingkungan dari pengaruh buta kala. Belakangan acara Tawur Kesango disertai juga dengan ogoh-ogoh, simbolisasi buta kala yang kemudian dibakar. Juga harapkan terbakarnya sifat negatif yang ada
di dalam semesta dan di dalam diri manusia. Menjadi wacana negatif di masyarakat Indonesia, di mana dengan acara ini kita dianggap menyembah setan atau roh jahat. Sehingga kita perlu memberi pengertian bahwa upacara Taur Kesanga adalah bentuk kepedulian kita kepada alam dan menjaga keharmonisan manusia dan alam sebagai ciptaan ide Sang Yang Widi-Wasa. Ketiga, Nyepi sesuai dengan hakikat hari raya Nyepi tersebut di atas. Maka umat Hindu wajib melakukan tapa, yoga, semadi yang disebut dengan catur brata penyepian, yaitu amati geni, yaitu secara fisik tidak menyalakan api. Kedua, amati karya, tidak bekerja. Amati lelungan, tidak bepergian secara fisik. Amati lalanguan, tidak bersenang-senang. Brata ini dilakukan selama 24 jam agar roh dan jiwa menyatu dengan Sang Yang Widi-Wasa. Hal yang patut dilakukan saat melaksanakan brata penyepian yaitu upawasa, arcanam, dhyana, dan japam. Dalam melaksanakan catur brata penyepian, kita juga telah berkontribusi besar bagi alam dan juga mengikuti aturan sebagai guru wesesa kita. Dengan melakukan upawasa, japa, tapa, dhyana, ancanam, dan japam, kita menyebarkan energi positif ke seluruh alam dengan mantra yang kita ucapkan serta merusak kerusakan, pencemaran dengan membatasi keluar rumah. Hal ini menjadi penting dilakukan pada saat pandemik untuk membatasi semakin luasnya penyebaran COVID-19 dengan berbagai varian yang semakin mudah menular. 4. Ngembak geni. Mulai aktivitas baru yang diadakan dengan keluarga, warga dekat dalam ruangan yang lebih luas diadakan secara Dharma Santi. Hal ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita dapat mengunjungi keluarga, mengucapkan selamat tahun baru. Dan terbinanya kerukunan dan perdamaian. Pelaksanaan Dharma Santi ini dapat dilaksanakan pada hari ngembak geni dan beberapa hari sesudahnya. Di mana pandemik seperti ini sekarang di dalam melaksanakan rangkaian nyepi tidak sama seperti hari biasanya, terutama dalam hal penyerahan massa. Biasanya di saat melasti Taur Agung, umat berbondong-bondong mengikuti prosesi persembahyangan. Apalagi jika dibarengi dengan pawai ogoh-ogoh, akan menambah semarak suasana. Namun hal ini tidak diberlakukan untuk situasi saat ini. Segalanya harus dibatasi. Jika dilakukan dengan benar, pelaksanaan brata nyepi bisa mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Sebab dengan melaksanakan brata nyepi, segala aktivitas fisik dihentikan seluruh, mulai memasak, kerja, hiburan, tempat rekreasi semua mandek, sehingga secara lahiriah akan membawa dampak positif. Udara kembali bersih, energi kembali penuh, dan lain-lain. Pada masa pandemik di umat Hindu betul-betul harus bisa mengendalikan diri dari berbagai hal yang berkaitan dengan keramaian. Bahkan secara rohani perayaan Nyepi tahun 1944 Saka saat ini lebih baik secara berkualitas. Kesimpulannya, sesungguhnya rangkaian Hari Raya Nyepi ini merupakan pergantian tahun baru Saka. Itu adalah sebuah dialog spiritual yang dilakukan umat Hindu agar kehidupan ini selalu seimbang dan harmonis serta sejahtera dan damai. Melasti adalah dialog spiritual
manusia dengan alam dan Tuhan yang Maha Esa, dengan segala manifestasinya, serta para leluhur yang telah disucikan. Taur Agung dengan segala rangkaian adalah dialog spiritual manusia dengan alam sekitar, para buta, demi keseimbangan alam semesta Buano Agung dan manusia Buano Alit. Catur Berata Penyepian merupakan dialog spiritual antara diri sejati Sang Atma, seseorang dengan Sang Pencipta, para Atma, Sang Widiwasa. Dalam diri manusia ada Sang Diri Atma yang bersumber dari sangat menciptakan para Atma. Ngembak ini adalah dialog antara manusia tentang apa dan bagaimana yang sudah, yang sekarang, serta yang akan datang. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan lahir batin kita ke depan dengan berpijak pada pengalaman selama ini. Maka dengan peringatan pergantian tahun baru Saka Nyepi, umat Hindu telah melaksanakan dialog spiritual kepada semua pihak dengan Tuhan yang dipuja, para leluhur, dengan para buta, dengan diri sendiri dan sesama manusia demi keseimbangan, keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian bersama. Semoga semua makhluk di seluruh alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.